tidak ada proses tawar-menawar. Pihak yang menggunakan tanah itu menawar sekian, yang menjual dalam tanda kutip ya, kita yang punya tanah itu minta sekian gitu, itu nggak ada proses tawar-menawar, itu nggak ada. Nah, dalam hal ini digunakanlah jasa yang dari pihak yang independen dan profesional yang terkait dengan penilaian ganti rugi itu, yaitu dari pihak appraisal. Nah, ini hitung-hitungan, bisa regane pinten. Itu hitung-hitung. Pisang nopo sih, Pisang nopo, tambah dulu nih. Pisang nopo sih, silahkan, silahkan. Termasuk apa? Ganti kerugian, ganti itu, ganti busuk. Nah, ketemu lagi dengan saya Stanley Sutrisno di Stanley Sutrisno Channel. Pemirsa yang berbahagia, sehubungan dengan cukup banyaknya tanggapan dari pemirsa channel ini terkait dengan nilai ganti rugi untuk pembebasan lahan jalan tol, maka saya buat konten ini yang terkait dengan hal tersebut. Mudah-mudahan ini bisa memberi gambaran atau masukan untuk Anda, khususnya yang terkena jalan tol tapi belum mengikuti sosialisasi proses identifikasi dan inventarisasi. Dan seandainya nanti ada hal yang perlu ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan langsung kepada pejabat terkait pada saat sosialisasi, identifikasi, dan inventarisasi. Nah, di sini kaitannya dengan nilai ganti rugi untuk pembebasan lahan jalan tol ini, karena saya belum mengalami sendiri, maka dalam video ini saya akan mengacu kepada sosialisasi yang pernah saya ikuti pada tanggal 12 Juli 2022. Dan nanti di akhir video ini saya akan putarkan sebagian kecil dari penjelasan dari pihak terkait, pejabat terkait sehubungan dengan masalah ganti rugi ini. Yang saya dapat dari penjelasan waktu sosialisasi itu bahwa yang namanya ganti rugi itu sebetulnya adalah dalam hal ini kita itu tidak menjual kepada pemerintah. Jadi di sini sebenarnya tidak ada transaksi jual beli. Yang ada adalah bahwa lahan kita itu akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun jalan tol. Jadi di dalam hal ini tidak ada proses jual beli, yang ada adalah penggantian, ganti rugi istilahnya menurut hukum katanya seperti itu, ganti rugi. Meskipun mungkin nanti dalam kenyataannya itu tidak ganti rugi tapi ganti untung. Tuh. Nah, karena di sini tidak ada jual beli, maka di sini dalam hal ini itu kaitannya dengan ganti rugi itu tidak ada proses tawar-menawar. Pihak yang menggunakan tanah itu menawar sekian, yang menjual dalam tanda kutip ya, kita yang punya tanah itu minta sekian gitu, itu nggak ada proses tawar-menawar, itu nggak ada. Nah, dalam hal ini digunakanlah jasa yang dari pihak yang independen dan profesional yang terkait dengan penilaian ganti rugi itu, yaitu dari pihak appraisal. Itu dalam hal ini pemerintah itu menunjuk appraisal sebagai pihak yang independen dan profesional. Nanti nilai ganti ruginya itu berapa sih lahan yang akan digunakan oleh pemerintah itu. Nanti hasil penilaian dari appraisal itu sifatnya tunggal, final, dan mengikat. Terus nanti kalau kita tidak setuju dengan nilai ganti rugi yang sudah ditetapkan oleh appraisal itu bagaimana? Misalnya terutama kalau menurut kita nilai ganti ruginya itu terlalu rendah. Nanti seperti apa prosesnya yang bisa kita tempuh? Nah, itu menurut penjelasan pejabat terkait waktu itu, kita bisa melayangkan gugatan ke pengadilan. Nanti proses pengadilan seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, itu tergantung pengadilan. Tetapi proses pengadilan itu tidak menghentikan proyek, gitu loh. Jadi sementara proses pengadilan berlanjut itu proyek juga terus berjalan seperti itu.
nilai yang sudah ditetapkan itu nanti uangnya akan dititipkan di pengadilan. Itu yang saya tangkap seperti itu ya. Itu. Nah, terus apa saja yang dinilai itu apa saja sih? Nah, itu kalau kebetulan misalnya kita itu yang terkena proyek jalan tol itu rumah. Ya. Jadi yang pertama dipertimbangkan adalah luasan lahan. Gitu. Yang kedua itu tanaman. Kalau di atas lahan itu ada tanaman. Nah, tanaman apa saja itu yang nanti yang dihitung di situ itu pertama tanaman keras yang tidak bisa dipindah-pindahkan. Termasuk bunga. Bunga bunga seperti kemarin dalam kasus di Doplang itu ya. Di Doplang itu ada bunga kan di sana sawah itu biasanya ditanami bunga. Itu ada bunga sedap malam ya, ada bunga sedap malam itu dihitung juga nilainya. Nah, kalau bunga anturium itu bunga anturium bunga gelombang cinta saya nggak tahu. Mungkin enggak lah kalau bunga ini. Tapi saya nggak tahu ya untuk itu untuk guyon aja deh. Kemudian eh, bangunan ya jadi luasan tanah, pohon, tanaman, kemudian bangunan. Kemudian yang diidentifikasi juga itu data yuridis. Ya. Data yuridis itu misalnya rumah itu kita pakai untuk apa bisnis atau tidak, untuk kantor kayak gitu itu dicatat. Terus kita sudah berapa lama menempati rumah itu itu dicatat oleh mereka. Nah, kemudian setelah itu selesai prosesnya itu selesai pemberkasan selesai itu nanti eh, diumumkan ya. Jadi nanti muncul daftar nominatif namanya itu. Daftar nominatif itu diumumkan di kantor kelurahan, di balai desa mungkin kayak gitu dan di kecamatan. Biasanya seperti itu diumumkan. Nanti kalau yang di kantor kelurahan itu satu persatu biasanya ditempel. Kita bisa mengetahui itu, kita bisa mengecek lagi apakah yang diidentifikasi, diinventarisasi oleh tim itu sesuai dengan yang dulu pada saat inventarisasi dengan kita itu sesuai apa enggak. Nah, itu kita bisa mereview. Nah, nanti kalau misalnya ada yang menurut kita belum, aduh lupa dimasukkan atau jumlahnya kurang, itu kita bisa mengajukan sanggahan. Kita dikasih waktu 14 hari. Misalnya luasan tanah kok hanya segini, misalnya kurang, atau pohonnya kurang, misalnya kayak gitu. Terus bangunan, nah, ini kemarin ini ada sumur belum dimasukkan, kayak gitu. Misalnya ada IndiHome belum dimasukkan, itu kita bisa memberikan sanggahan dalam waktu 14 hari. Itu. Nah, oke, kalau sudah nggak ada sanggahan lagi, nanti tahapan berikutnya adalah penilaian oleh tim appraisal. Dalam ini nilai rupiahnya. Nilai rupiah ini nanti tim appraisal itu yang akan menilai. Nah, tim appraisal itu kan ada pihak yang tentu saja punya kompetensi di sana itu dan independen ya itu sehingga tidak memihak kepada pemilik lahan maupun memihak kepada pemerintah. Mestinya seperti itu ya. Jadi dia hanya berjalan sesuai undang-undang dan profesi dia, profesionalisme dia. Harapannya seperti itu. Dan mestinya memang seperti itu. Oke, nanti setelah penilaian dari tim appraisal, berikutnya akan diumumkan. Nilainya berapa itu akan diumumkan. Nanti kita diundang. Ya, kita akan diundang, di sana akan dibuka. Ini misalnya katakanlah, oh ini nilainya 500 juta. Nah, 500 juta itu perinciannya seperti apa? Tanah ini sekian, bangunan sekian, dan sebagainya itu katanya menurut penjelasan dari tim pejabat terkait pada waktu sosialisasi itu seperti itu. Jadi misalnya kita tidak sepakat dengan nilai,
yang ditentukan atau hasil penilaian dari appraisal itu kita nggak sepakat, itu pada saat itu kita bisa menanyakan kenapa kok nilainya sekian, minta penjelasannya. Itu katanya pada saat pengumuman atau musyawarah itu dibuka di sana, kita bisa menanyakan itu. Gitu. Nah, kalau kita misalnya tidak puas dengan penjelasannya dan sebagainya, nah itu kita bisa melayangkan gugatan ke pengadilan. Nah, nanti uangnya itu dititipkan di pengadilan. Yang jelas, kalau kita tidak sepakat dengan nilai yang ditetapkan oleh appraisal itu, kita ada peluang untuk menggugat atau melayangkan gugatan ke pengadilan. Kita punya hak untuk menanyakan dulu penjelasan secara detail pada saat pengumuman itu. Berikut ini saya putarkan potongan dari penjelasan dari pejabat terkait sehubungan dengan nilai ganti rugi ataupun prosedur yang bisa kita tempuh seandainya kita tidak bisa menerima ganti rugi yang sudah ditetapkan oleh appraisal. Kita juga akan lakukan, nanti kita lakukan musyawarah. Musyawarah tawarkan apa? Bentuk. Oke, sekali lagi besok jangan ada tanya. Itu musyawarah. Ya kan ada nyanyian. Kalau nyanyian kita percuma. Artinya gini Pak. Dulu kita buka aja yang dulu. Mungkin ada yang diadakan pernah dengar. Ya kan? Dulu tuh ngesal ke Pak. Ngesal ke apa? Aku sedang tumbas. Apa lombok tempat di pasar. Nyanyian. Tapi kalau sekarang, benar turun nggak betul? Nggak mau kan? Kita buka nilainya appraisal biar jangan sakit ningali laporannya ketemu ongkos 500 enten laporan bukunya. Besok pun Bapak itu appraisalnya nanti kita hadirkan di sini. Oke. Nek jenengan takon perlu untuk 500 poin untuk ini 400 dasarin nopo. Nanti kita appraisal hadirkan di sini. Oke. Gimana? Ada rinciannya. Oke. Makanya saya wanti-wanti jenengan, tolong pengumuman nanti dicermati ojo sampai kelewatan. Oke. Jangan sampai kelewatan, silakan keberatan. Tapi nek jangan keberatan, wah Pak Boko niki wit pisang kula durung dilebokke. Nah niki hitung-hitungan. Bisa regane pinten? Itu bumeten. Pisang nopo sih? Pisang nopo? Iki pisang nopo sih? Silakan, silakan. Termasuk apa? Ganti kerugian, ganti itu, ganti bujuk. Nah, betul Pak. Tapi ganti. Nah, kemudian dari jelas ya, nanti appraisal kita hadirkan di sini. Oke, keberatan silakan, tapi nek hanya satu batang pisang, aku ingin cepat bayaran, nah ikhlaskan. Tidak apa-apa. Ada seperti itu Pak, dan itu banyak biasanya. Karena tanaman itu biasanya nilainya tidak besar. Oke. Tapi monggo itu sekali lagi hak penjenengan. Jadi jangan muncul kata-kata saya dipaksa. Enggak, kita nggak pernah memaksa. Oke. Nah ini Pak, ini bahasanya pernah dengar konsinyasi penitipan ganti kerugian wonten pengadilan negeri Ungaran. Terus terang ini yang paling kalau sirinya gini. Tapi ke depan tidak akan mengutamakan ini. Kita lebih nanti banyak komunikasi lagi Bapak Ibu untuk solusinya. Contohnya di sini, ini jadi Bapak Ibu jangan beranggapan bahwa uang jenengan titipan pengadilan itu hilang, tidak, dititip ke, ya. Kalau jenengan sudah beres, nanti kita akan memberi surat pengantar untuk mengambil di pengadilan negeri. Nah, jadi tidak hilang. Sekali lagi tidak hilang, dititip ke pengadilan. Dalam hal apa? Ini saya bacakan. Menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian. Ya. Nah, itu untuk ketemu 500 ton nilai ini kongkos sampai ke jenengan menolak. Pak, ini kudune 5 miliar Pak, kalau untuk 500. Ya,
ini mohon maaf izin nanti kita sampaikan, sudah terus jenengan nggak setuju langsung jenengan enggak, kita akan komunikasikan. Appraisal nanti dan cerita kali jenengan kita cerita babat tanah Jawi, berikut lagi monggo ada jenengan cerita semua kenapa ketemu angka 500 juta, kenapa tetangga saya bisa 1 miliar, monggo. Karena tadi appraisal itu adalah profesional dan independen. Kita bersifat tunggal, final, dan mengikat penjenengan dan kita semuanya. Terus caranya berubah pun Pak Bowo, ya jenengan lakukan gugatan di pengadilan. Kulo Pak Fadri sing bener, napa jenengan sing bener. Atau nggih? Tapi proyek jalan terus. Jalan terus, nanti kita akan mengerjakan tanah penjenengan proyek. Tapi uangnya tidak hilang, tetap di pengadilan. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih.